Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, Dinda. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gas kromatografi yang beranggotakan Adinda Sukma, Dewi Maharani, Mega Aulia Rizky Mente, Rahma Mayang Yulia, Sarmarina Sitanggang, dan Yeni Panjaitan. Di sini kami akan membahas tentang gas kromatografi dari buku dan jurnal. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Yeni Panjaitan. Silakan Yeni. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang prinsip kerja instrumen gas kromatografi. Nah, prinsip kerja gas kromatografi ini hampir mirip dengan HPLC, di mana cara yang dilakukan adalah menyuntikkan produk makanan atau sampel ke dalam gas kromatografi. Sebelum melakukan pengujian, itu harus dilakukan dulu persiapan yang dimana melakukan penggilingan, homogenisasi, atau mengurangi ukuran sampel untuk bisa masuk ke dalam gas kromatografi. Nah, pada bagian prinsip kerja gas kromatografi ini terdiri dari isolasi analit dari makanan, banyak jenis-jenisnya seperti analisis volatil, analisis heatspace, dan lain-lain. Di sini saya mengambil bagian analisis heatspace, di mana analisis heatspace ini caranya dengan sampel diambil tertutup, kemudian langsung diinjeksi ke gelas kromatografi. Pada bagian ini, sampel harus dibersihkan dulu dengan inner gelas, kemudian disimpan di perangkap penyerap atau kroganik. Nah, selanjutnya ada kromatografi gas perangkat keras yang dimana terdiri dari beberapa bagian juga. Contohnya saya ambil satu seperti port injeksi, di mana sampel dimasukkan ke port injeksi, kemudian menggunakan teknik jarum suntik manual, kemudian diungkapkan di port injeksi melewati kolom untuk memisahkan untuk melakukan pemisahan dengan penguapan flash atau dengan cara yang lebih lembut. Kemudian injeksi penguatan suhu terprogram dimasukkan ke ambient port, kemudian sampel dimasukkan ke suhu dingin. Selanjutnya yang ketiga ada detektor. Detektor ini juga memiliki bagian-bagiannya seperti ada detektor konduktif thermal, detektor ionisasi api, detektor penangkap elektron, detektor fotometri api, dan fotometri pulsat detektor, detektor fotoionisasi, detektor konduktivitas elektrolit, dan detektor termionik. Di mana saya ambil salah satu contoh yaitu detektor termionik, di mana dilakukan dengan cara menekan ionisasi hidrokarbon saat melewati suhu rendah hidrogen plasma bahan bakar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Mega. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun instrumen. Yang pertama yaitu gas pengangkut. Pada gas ini, gas-gas yang sering dipakai yaitu helium, argon, nitrogen, dan di mana gas pengangkut ini dilengkapi dengan pengatur tekanan keluaran dan pengukur tekanan. Dan sebelum masuk ke kromatografi, ada pengukur kecepatan aliran gas serta sistem penapis molekul untuk memisahkan air dan pengotor gas lainnya. Yang kedua yaitu tempat injeksi, di mana pada alat ini kebanyakan suhu dari tempat injeksi dapat diatur. Gas dan uap dapat dimasukkan secara langsung. Dan kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan dan padatan. Lanjut. Yang ketiga yaitu kolom. Ada dua jenis kolom yang digunakan dalam
kromatografi ini. Yang pertama yaitu kolom kemas yang berupa tabung yang terbuat dari gelas atau stainless. Yang kedua yaitu kolom kapiler yang biasanya terbuat dari silika dengan lapisan poliamida. Yang keempat yaitu detektor, di mana detektor ini berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, akurat, dan dapat melakukan pada suhu yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu oven kolom, terletak di dalam sebuah open instrumen, di mana jika suhu diset terlalu tinggi, cairan fase diam bisa teruapkan. Juga sedikit sampel akan larut pada suhu tinggi dan bisa mengalir terlalu cepat dalam kolom sehingga menjadi terpisahkan. Yang terakhir yaitu yang keenam ada recorder yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari detektor yang diperkuat melalui elektrometer menjadi bentuk kromatogram. Sebuah decoder bekerja dengan menggerakkan kertas dengan kecepatan tertentu. Dan hasil detektor ini adalah sebuah kromatogram berbentuk pipi dengan pola yang sesuai dengan kondisi sampel dan jenis detektor yang digunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dewi. Ada aplikasi dalam analisis. Yang pertama ada isolasi dari makanan. Trigliserida asam lemak dalam makanan. Pertama-tama seorang harus mengekstrak lipid dari makanan dan kemudian hanya isolasi. Yang kedua, ekstraksi pelarut. Ekstraksi pelarut dapat dilakukan cukup elap pada ekstraktor CO2 superkritis atau bisa sederhana dalam fase padat. Dalam suatu dari teknik ini, sampel cair dilewatkan melalui kolom 2-10 ml volume diisi dengan kemasan fotografi atau filter yang memiliki kemasan matografi tertanam di dalamnya. Yang ada detektor konduktivitas termal digunakan dalam aplikasi makanan yang tidak ada respon dengan memadunalit atau ketika anak ingin memulihkan kompon. Yang kelima, detektor ionisasi api. Analisis makanan paling sering bekerja dengan organik senyawa yang dengan detektor ini. Scientific rentang linear lebar. Yang keenam, detektor aplikasi CD telah menemukan menentukan dan residu sisa kemasan volatil sisa dalam kemasan berubah masalah ketika dan kualitas standpoint menghasilkan flavors dalam makanan. Selanjutnya Dinda. Selanjutnya penjelasan dari jurnal tentang gaskromagrafi. Ini kami mengambil dua hal. Yang pertama tentang komponen aktif cita rasa fermentasi dengan menggunakan kromatografi gas, dan yang kedua tentang validasi metode kromatografi gas spektrometri massa untuk residu sulfan dalam kubis. Gas kromatografi dapat diaplikasikan ke dalam susu fermentasi. Kromatografi gas Maximaju merupakan jenis kromatografi yang umumnya digunakan untuk analisis kimia
pemisahan dan analisis yang dapat digunakan untuk mengalami dekomposisi. Ada alat-alatnya seperti neraca, bagian dari laporan keuangan entitas perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Yang kedua, kolom Gruex. Tipe kondensor dengan udara biasa digunakan sebagai pelengkap untuk destilasi fraksi. 3. Serangkaian alat SD, yaitu ekstraksi yang digunakan uap dan destilasi pelarut organik secara bersamaan. Yang keempat, serangkaian alat ekstraksi dan alat-alat gelas lainnya, yaitu untuk proses penarikan suatu zat terlarut dan larutan di dalam air oleh suatu pelarut lain yang tidak bercampur dengan air. Selanjutnya, dalam jurnal kedua ini tentang kadar residu endosulfan dalam kubis. Gas kopi ini bisa diaplikasikan untuk mengetahui kadar residu endosulfan dalam kubis. Endosulfan adalah salah satu pestisida dari golongan organoklorin yang dilaporkan paling sering menyebabkan keracunan, terutama untuk bahan pangan sayuran seperti kubis. Gas kromatografi ini mampu mendeteksi sampai pada jumlah nanogram, resolusi tinggi, serta membutuhkan sampel dalam jumlah kecil. Metode kromatografi cocok digunakan untuk menganalisis senyawa organik menguap yang selain itu, spektrometri dan konfirmasi ada suatu senyawa ada di dalam kubis. Selanjutnya, pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Sharma. Ya, silahkan Adinda. Ya. Pertanyaan saya, jelaskan prosedur, aplikasi, dan kelemahan dalam menggunakan metode headspace, metode distilasi, dan ekstraksi pelarut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung kami jawab saja. Untuk metode headspace, prosedur sampel statis, dilakukan pengambilan sampel ruang, di mana sampel makanan ditempatkan dalam bejana dan kapal ditutup dengan septum lembam. Aplikasi yang digunakan pada metode headspace yaitu menheksanal sebagai indikator oksidasi dan 2,2-metilpropanal, 2-metilbutanal, dan 3-metilbutanal sebagai indikator pencoklatan non-enzimatis. Kelemahan metode ini tidak memberikan sensi aktivitas yang dibutuhkan untuk analisis jejak. Yang kedua, metode destilasi. Prosedur ini rebus dalam satu labusi dan sejumlah kecil pelarut ekstraksi di tempat lain. Aplikasi yang terlibat pada ini adalah destilasi sederhana dan beberapa cairan untuk mendukung terjadinya ekstraksi pada senyawa. Kelemahan metode ini adalah bagian belakang yang melekat pada SDE, yaitu membentuk artefak di mana akan menyebabkan oksidasi lipid myelat atau stick reaksi yang menimbulkan kesalahan. Dan yang ekstraksi pelarut, prosedurnya itu dapat dilakukan
pelarut ORID seperti CO2 superkritis atau bisa sesederhana proses batch dalam Funvel. Aplikasi yang terlibat pada ekstraksi pelarut biasanya menggunakan pelarut organik, kecuali gula, asam amino, atau senyawa larut air lainnya yang cepat menarik senyawa. Kelemahannya adalah senyawa dengan tinggi titik didih mungkin tidak pulih sepenuhnya. Bagaimana? Baik, terima kasih, Sarma. Selanjutnya dipersilahkan yang untuk bertanya. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa itu ekstraksi fase padat dan mengapa itu menguntungkan dibandingkan cairan cair tradisional ekstraksi? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dewi. Langsung saya jawab saya. Ekstraksi fase padat itu adalah fase yang digunakan untuk analisis komponen makanan. Metode ini lebih menguntungkan dibandingkan ekstraksi tradisional karena pelarut ini lebih sedikit, kecepatannya lebih efektif, lebih sedikit barang pecah belah yang dibutuhkan, atau lebih sedikit biaya dan potensi dan presisi dan akurasi yang lebih baik. Penguapan pelarut belum analisis kromaterapi, itu lebih otomatis. Terima kasih. Bisa diterima Saudari Dewi jawabannya? Bisa. Selanjutnya yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya lagi, apa gula dan asam lemak harus diderivatisasi sebelum analisis GC, sedangkan pestisida dan senyawa aroma tidak perlu diderivatisasi. Baik, terima kasih. Langsung dijawab saja. Pestisida dan senyawa aroma itu tidak perlu diderivatisasi karena senyawa tersebut sudah termasuk senyawa yang normal di bawah kondisi GC. Sementara untuk senyawa dan asam belum memiliki kondisi stabil secara termal, polaritasnya rendah atau masih senyawa lain seperti dan asam yang dapat menghasilkan pemisahan kromatografi yang buruk, sehingga mengatasi masalah tersebut dilakukan proses derivatisasi terlebih dahulu mengekstrak kandungan fenol atau asam pada gula dan asam lemak agar proses kromatografi gas yang dilakukan memperoleh hasil yang baik. Bagaimana, Saudari Dewi? Baik, bisa. Persilahkan yang bertanya lagi. Saya ingin bertanya. Silahkan. Maka port injeksi lebih tinggi suhu. Terima kasih pertanyaannya, Saudari Mega. Langsung dijawab saja ya. Suhu di port injeksi lebih tinggi dibandingkan suhu open karena pada suhu open senyawa yang dapat perlakuan kromatografi tidak diencerkan dengan gas pembawa untuk menyelesaikan permasalahan terhadap senyawa-senyawa. Dan biasanya port injeksi dioperasikan pada suhu 20 derajat lebih hangat dari suhu open kolom maksimum, atau biasanya itu pada suhu 250 derajat. Bagaimana, Saudari Mega? Baik, terima kasih, Sarma. Baiklah, saya ingin bertanya.
Nah, saya ingin bertanya, jenis kromatografi apa saja yang diandalkan oleh gas kromatografi untuk melakukan pemisahan senyawa? Terima kasih. Baik, di sini akan menjawab jenis kromatografi yang diandalkan GC untuk pemisah senyawa adalah jenis gas kromatografi atau GC, liquid kromatografi LC, pamer kromatografi atau PG, kromatografi atau TLC, kolom kromatografi. Baik, terima kasih, Mayang. Sama-sama. Dipersilahkan untuk selanjutnya yang ingin bertanya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kami tutup presentasi kami hari ini. Semoga aplikasi analisis gas kromatografi dapat kita pahami sama-sama. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih, Dinda.